Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah taala. Tidak terasa sudah 25 hari di bulan Ramadan ini kita melewati bersama. Tentunya di situ ada perjuangan, ada usaha, ada jerih payah yang kita berharap Allah Subhanahu wa taala menerima semuanya di sisinya sebagai bekal kita kelak bertemu dengannya. Allahumma amin. Sejenak merenung para jamaah yang dirahmati Allah taala. 25 hari bukan waktu yang pendek atau sedikit. 25 hari adalah waktu yang sangat panjang, yang sudah seharusnya kita mulai merasakan efek hasil buah dari puasa itu sendiri. Janganlah kita berbahagia terlebih dahulu karena sebentar lagi Idul Fitri atau Lebaran, akan tapi perlu kita muhasabah. 25 hari lamanya ini, sudahkah puasa itu ada pengaruhnya pada diri kita, khususnya ketika kita dihadapkan dengan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa hikmahnya sangat jelas, tujuannya sangat jelas. Sebagaimana firman Allah taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Tujuannya adalah agar kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa. Lebih mudah jika ada perintah kita segera melaksanakannya. Jika ada larangan di hadapan kita, kita mudah menjauh dan meninggalkannya. Dikatakan oleh salah seorang ulama ahli tafsir, Al-Alamah Rasyid Ridho, dalam tafsirnya Al-Manar, beliau mengatakan, hikmah puasa jelas, yu'iddu nafsas sha'im li taqwallahi ta'ala. Puasa itu tujuannya adalah menyiapkan jiwa agar lebih bertakwa kepada Allah. Bitarki syahwatihi tabi'ah al-mubahah, dengan meninggalkan syahwat-syahwat yang tabi'iyah, bawaan kita yang mubah, kita bisa meninggalkannya, latihannya, tarbiyahnya. Imtithalan li amrillah, tujuannya adalah ingin mendapatkan pahala dari Allah. Ihtisaban li ajri, dan juga ingin mendapatkan pahala, ingin melaksanakan perintah Allah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah fatarabba bidzalika. Tujuannya adalah dengan itu iradah kita terbiasa, terdidik, terlatih. Jika di hadapan kita ada syahwat-syahwat yang haram, sesuatu yang haram, kita dengan mudah meninggalkannya karena kita sudah biasa meninggalkan hal-hal yang mubah karena Allah. Maka jika ada hal yang haram yang di situ ada iqabnya, ada hukumannya, ada dosanya, kita dengan mudah meninggalkannya. Maka para ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita melihat 25 hari lamanya ini, ketika kita dihadapkan dengan perintah dan larangan, apakah motivasi agama kita, motivasi takwa kita, wazi'uddin kita itu kuat sehingga segera kita melaksanakan perintah dan segera menjauh dari larangan? Ataukah motivasi kita lemah, motivasi kita kurang, wazi'uddin kita dhaif, lemah, sehingga kita dengan mudahnya memilih hal-hal yang haram dan meninggalkan hal-hal yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika kita melihat diri kita saat ini, ada perintah segera melaksanakan, ada larangan segera menjauh, alhamdulillah, tinggal kita istiqomah.
Akan tapi sebaliknya, jika kita dihadapkan perintah dan larangan, kita perintah lemah untuk melaksanakannya dengan segera, bahkan lebih condong ke sesuatu yang haram, maka ini adalah musibah. Maka segera kita perbaiki, kita tutup apa yang kurang, dan segera kita tutup bulan Ramadan ini dengan husnul khatimah. Kita berusaha memperbaikinya lagi, mumpung masih ada 5 hari waktu lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat dan hadis sungguh sangat jelas sikap seorang hamba ketika dihadapkan dengan perintah dan larangan. Mereka tidak mengatakan kecuali sami'na wa ata'na. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, penuhilah perintah Allah dan Rasulnya. Ini kita latihan di bulan Ramadan untuk mudah melaksanakan perintah. Jika itu mudah kita lakukan, maka alhamdulillah, indikasi puasa kita berhasil, indikasi puasa kita ada buahnya, kita bersyukur dan istiqomah. Dan sebaliknya, ketika ada perintah kita malah lemah, maka kembali kita harus muhasabah. Kita jangan berbangga dulu dengan dekatnya Idul Fitri atau Lebaran. Demikian juga ma'asyiral muslimin, firman Allah Ta'ala yang lain, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkanlah sejauh-jauhnya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, tujuannya takwa. Maka tujuan puasa ini adalah dorongan takwa kita semakin kuat. Kita berusaha dorongan takwa ini semakin kuat. Dan di akhir ayat ini diingatkan, wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah itu maha pedih siksanya. Artinya ketika kita menyelisih perintah, maka Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab. Allah memberikan azab yang pedih bagi orang yang mendahulukan hawa nafsunya daripada takwa. Inilah momen kita terus berlatih. Kita buang hawa nafsu, kita dahulukan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga kita hati-hati ketika kita mudah atau lebih condong ke arah larangan-larangan Allah, terhadap perintah kita lemah, maka kita hati-hati dengan firman Allah Ta'ala yang memperingatkan kita. Qala Allah Ta'ala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, kelak dia akan mendapatkan fitnah atau dia akan mendapatkan azab yang pedih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seharusnya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dengan mudahnya kita jatuh kepada maksiat dan dosa. Maka ini adalah kesempatan untuk memperbaiki dan menambah motivasi takwa kita. Jika kita mampu memperbaiki, maka kebaikan itu untuk kita sendiri. Jika kita menjauh, kecelakaannya juga untuk kita sendiri. Qala Allah Ta'ala di surat Al-Isra disebutkan, in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kalian sendiri, untuk kita sendiri. Wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat buruk, maka keburukannya juga untuk kita sendiri, untuk kalian sendiri. Dan di ayat yang lain masih di surat Al-Isra, qala Allah Ta'ala, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Siapa yang mengambil petunjuk, mengambil nasihat, menerima nasihat dan kembali ke jalan yang lurus, maka dia telah menggiring dirinya sendiri menuju hidayah. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Sebaliknya, siapa yang menyesatkan dirinya, mengambil jalan sesat, sungguh dia telah menyesatkan dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi kesempatan kita untuk menambah motivasi takwa kita. Dengan selesainya bulan Ramadan, kita lebih banyak memperbaiki diri, lebih termotivasi melaksanakan perintah, apapun perintah itu, apakah wajib atau sunnah, dan meninggalkan larangan, apakah itu yang haram lebih-lebihnya atau yang makruh atau yang syubhat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ada sebuah syair Arab mengatakan, yang semoga ini bermanfaat untuk renungan kita semuanya. Dikatakan, tazulu 'anid dunya fa innaka la tadri. Engkau berlalu dari dunia sedangkan engkau tidak mengetahui. Idza janna 'alaikal lailu hal ta'ishu ilal fajri. Jika telah berlalu malam, apakah ada yang menjaminmu engkau hidup sampai waktu pagi? Fakam min sahihin mata min ghairi illatin.
Betapa banyak orang yang sehat kemudian mati mendadak, meninggal mendadak tanpa ada rasa sakit. Wa kam min saqimin 'asha hinan minad dahri, dan betapa banyak orang yang sakit terus-menerus akan tapi dia masih hidup bertahun-tahun lamanya. Wa kam fata amsa wa adha dhahikan, betapa banyak pemuda yang pagi, sorenya, siangnya tertawa akan tapi dia tidak mengetahui. Wa akfanuhu fil ghaibi tusajju wa huwa la yadri, sedangkan kain kafannya sudah dipersiapkan sedangkan dia tidak mengetahuinya. Dia tertawa pagi sore harinya sedangkan besoknya kain kafannya itu sudah siap, dia tidak mengetahuinya. Faman 'asha alfan aw alfaini, siapa yang hidup atau siapa yang yakin akan hidup 1000 atau 2000 tahun lamanya, fala budda min yaumin yasiru ilal qabri, maka pasti suatu hari dia akan kembali ke alam kuburnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala bisawab. Nas'alullah ta'ala an yuwaffiqana lil ilmi nafi wal amal salih. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.